Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat. Pertemuan ini saya akan fokus membahas satu topik, yaitu tentang riset kuantitatif bidang keuangan. Presentasi ini akan saya awali dengan definisi riset kuantitatif. Yang dimaksud dengan riset kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan data numerik. Jadi, datanya berupa angka dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif dan menggunakan analisis statistik. Ya, jadi dari pengertian ini, pada saat kita membahas riset kuantitatif, setidaknya fokus pada data numerik, data yang berupa angka, dan kita akan menggunakan analisis statistik pada saat kita mengeksekusi suatu riset kuantitatif. Lalu, bagaimana karakteristik dari riset kuantitatif? Setidaknya ada 5 karakteristik yang melekat pada riset kuantitatif. Yang pertama adalah menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan spesifik yang disertai rancangan operasional yang mendetail. Jadi riset kuantitatif ini memberikan atau memerlukan desain penelitian yang terstruktur. Ya, jadi dia bentuknya lebih formal. Misalkan jika kita bandingkan dengan riset yang kualitatif ya, bentuknya mungkin lebih tidak terstruktur. Karakteristik yang kedua, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Ya, jadi datanya jelas bersifat kuantitatif, data yang berupa angka atau yang tadinya data kualitatif, ya misalkan kuesioner, nanti datanya itu akan dikuantitatifkan. Karakteristik yang ketiga, membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab untuk membimbing arah dan pencapaian penelitian. Jadi dalam riset kuantitatif perlu jelas ditulis atau dijelaskan apa hipotesis penelitiannya atau pertanyaan penelitiannya apa yang perlu dijawab. Ya, karena nanti kan hipotesis atau pertanyaan penelitian itulah yang akan dijawab dengan data, dengan batuan data yang telah kita kumpulkan. Maka untuk menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian, kita perlu adanya metode statistika. Karakteristik yang keempat, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka kita akan menggunakan statistik dalam riset kuantitatif, baik yang sifatnya statistik deskriptif atau statistik inferensial. Ya, seperti Anda ketahui, kalau kita berbicara statistik deskriptif, itu berarti kita hanya menggambarkan data yang telah kita kumpulkan. Namun pada saat kita sudah menginjak pada statistik inferensial, berarti kita sudah mulai langkah-langkah seperti menguji hipotesis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, atau menguji pertanyaan penelitian yang telah kita susun. Karakteristik yang terakhir adalah dalam riset kuantitatif, analisis datanya dilakukan secara deduktif. Maksudnya adalah pengambilan kesimpulannya itu dari hal-hal yang bersifat umum nanti akan ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.
Itulah 5 karakteristik yang melekat pada riset kuantitatif. Tadi sudah dijelaskan bahwa riset kuantitatif itu menggunakan data yang berupa angka. Nah, bagaimanakah penerapannya pada riset keuangan? Ya, kalau Anda baca literatur pada jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi, telah banyak riset keuangan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Ya, ingat kembali, data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak tertentu. Jadi, rekan mahasiswa tinggal mengunduh atau mendownload data yang telah disediakan oleh pihak tersebut. Itu yang disebut dengan data sekunder. Sudah banyak website yang menyediakan data sekunder secara gratis yang bisa diunduh oleh peneliti. Ini tentu keuntungan bagi peneliti yang menggunakan data sekunder ya untuk riset keuangan, karena kita tinggal download data yang kita butuhkan secara gratis. Namun seperti yang kita ketahui, mungkin kalau gratis kan fitur data yang disediakan kan terbatas ya. Karena apa? Ya gratis ya. Namun kalau Anda ingin menggunakan data keuangan yang canggih atau yang lengkap, maka Anda harus berlangganan. Ya, tentu berlangganan ini dengan biaya yang tidak murah. Ya, hanya beberapa kampus di Indonesia atau beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang sudah berlangganan database keuangan ya, misalkan seperti Bloomberg, Datastream, atau Icon. Nah, database keuangan ini dia menyediakan data yang cukup komplit atau lengkap sesuai kebutuhan penelitian kita. Ya, namun sekali lagi berlangganan sehingga biayanya tidak murah. Namun di sini akan saya jelaskan beberapa website penting yang teman-teman mahasiswa bisa gunakan untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan nantinya, misalkan untuk skripsi gitu ya. Misalkan yang pertama adalah website resmi dari Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Di sini teman-teman bisa mengunduh data laporan keuangan misalnya, laporan tahunan atau annual report ya, data perusahaan sekuritas misalkan ya, data obligasi. Di situ juga bisa teman-teman dapatkan data ETF ya, exchange traded fund misalkan, di situ bisa Anda dapatkan. Kemudian di website resminya Bank Indonesia di www.bi.go.id, teman-teman bisa mendapatkan data perbankan Indonesia misalkan ya, atau data-data inflasi. Di situ juga bisa didapatkan, kurs juga bisa didapatkan di website resmi Bank Indonesia. Ya, kemudian data perbankan mungkin bisa lengkap diperoleh ya di www.ojk.go.id. Ya, di sini bisa Anda dapatkan data laporan keuangan bank umum konvensional, bank umum syariah ya, termasuk unit usaha syariah, BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat atau BPRS. Di situ bisa Anda unduh di website resmi OJK. Nah, untuk data-data misalkan inflasi bisa Anda temukan juga di www.bps.go.id. Ini website resminya Badan Pusat Statistik. Harga saham bisa Anda dapatkan di gratis di www.finance.yahoo.com. Kemudian juga ada www.investing.com. Ini berisi ringkasan data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa di seluruh dunia ya. Anda bisa dapatkan ringkasannya di situ juga di www.investing.com. Kalau data-data perbankan dunia bisa Anda dapatkan di data.worldbank.org. Di sini juga disediakan
data komplit untuk data perbankan di seluruh dunia. Silakan nanti teman-teman bisa cek website yang saya tunjukkan di slide ini. Ya, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nanti Anda bisa manfaatkan sesuai kebutuhan skripsi Anda. Kemudian kalau kita berbicara area riset kuantitatif ya, dalam keuangan itu bisa setidaknya dari 3 area. Ya, misalkan yang pertama di pasar modal. Anda bisa mengambil topik tentang saham, obligasi, ya, reksadana, dan topik-topik terkait tentang pasar modal. Itu bisa teman-teman memilih topik skripsi tentang pasar modal. Kemudian perbankan, baik itu topik perbankan konvensional ataupun syariah. Anda bisa juga mengambil topik skripsi seputar perbankan. Ataupun misalkan lembaga keuangan non-bank. Apakah asuransi, apakah pegadaian, apakah dana pensiun misalkan ya. Anda bisa akses ya, terutama jurnal-jurnal terkait topik lembaga keuangan non-bank. Ya, ini semua sebenarnya tergantung pada kreativitas mahasiswa untuk searching ya atau pencarian pada Google. Ya, semakin Anda pintar menggunakan kata kunci, maka menurut saya tidak akan sulit untuk mendapatkan topik skripsi. Nah, berbicara kemudian tentang pemodelan riset keuangan. Kalau kita berbicara riset keuangan kuantitatif, ini akan sangat berkaitan erat dengan pemodelan empiris. Ya. Sekali lagi, pemodelan empiris. Biasanya kalau kita berbicara pemodelan, ini kita butuh satu bidang ilmu tersendiri ya, namanya ekonometrika. Kalau di keuangan berarti ekonometrika keuangan. Ini yang fokus membahas tentang bagaimana memodelkan penelitian kita. Bisa dilihat di poin kedua, ini mungkin istilah yang sangat populer, sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman sekalian, yaitu salah satu model empiris yang sering digunakan pada riset kuantitatif pada bidang keuangan adalah regresi. Ya, sebagaimana yang sudah Anda ketahui, regresi ini adalah estimasi statistik yang menguji pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, jadi pengaruh satu atau beberapa variabel X, ya, variabel independen terhadap variabel Y, variabel dependen. Namun, penggunaan model regresi ini terkait dengan pertanyaan sejuta umat ya, misalkan bagaimana sih secara spesifik hubungan antara X dan Y itu. Kata spesifik ini dapat diterjemahkan sebagai apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi akibat serta besaran dampak. Ya, itu mungkin penjelasan dari kata spesifik. Karena kan kalau kita berbicara regresi, kita akan berbicara apa variabel yang mempengaruhi dan variabel apa yang dipengaruhi. Dan bagaimana besarnya dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Itu mungkin beberapa hal yang perlu dikritisi. Mari kita lihat slide berikutnya. Isu-isu terkait hasil estimasi regresi. Setidaknya di sini ada 2 isu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah struktur datanya. Apakah time series, runtut waktu, atau cross section, seksi silang, atau panel, gabungan antara time series dan cross section. Data dengan struktur panel ini sering dianggap yang paling kaya akan informasi. Kenapa? Karena gabungan tadi ya dari time series dan cross section. Namun hasil estimasi regresi panel itu perlu dipertimbangkan dampak dari efek cross section dan runtut waktunya atau time seriesnya.
Atau mungkin persilangan antara time series dan cross section. Apakah bersifat konstan atau fixed atau bersifat random. Isu yang kedua adalah spesifikasi. Isu spesifikasi ini salah satu tema sentral yang berkembang pesat di bidang ekonometrika, khususnya ekonometrika keuangan. Isu spesifikasi ini mengkaji apakah teknik estimasi yang digunakan memenuhi kriteria akurasi, konsistensi, dan efisiensi yang memadai. Jika kriteria akurasi dan konsistensi tidak terpenuhi, maka hasil estimasi regresi tidak layak untuk digunakan. Sedangkan jika estimasi tidak efisien, maka sulit bagi kita untuk meyakini signifikansi dalam artian statistik dari hasil estimasi regresi yang ada. Itulah dua isu-isu yang berkembang terkait hasil estimasi regresi. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan tentang riset kuantitatif bidang keuangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.